Pernah nggak kalian ngerasa kalau satu-satunya cara buat nyelesain masalah itu dengan menghancurkan segalanya? Di awal tahun 2000-an, industri game ngenalin kita sama sosok yang nggak punya rasa kasihan. Seorang pria dengan kulit seputih abu, tato di sekujur tubuh, dan sepasang pedang berantai yang haus darah. Kratos bukan pahlawan. Dia adalah bencana berjalan. Dia adalah pria yang saking bencinya sama takdir, dia milih buat ngeratain seluruh gunung Olympus meskipun dunia harus hancur bersamanya. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa kita tetap dukung dia? Kenapa kita tetap sorak-sorai pas dia ngerobek sayap dewa atau mutusin kepala Medusa? Jawabannya bukan cuma karena gamenya seru, tapi karena di balik amarah yang meledak-ledak itu ada luka yang gak pernah kering. God of War bukan sekedar cerita tentang pembantaian para dewa. Ini adalah sebuah saga tentang penyesalan, tentang seorang pria yang mencoba lari dari dosa masa lalunya, namun selalu ditarik kembali oleh darah yang menempel di tangannya. Dan di video kali ini, kita akan menelusuri jejak perjalanan salah satu ikon terbesar dalam sejarah PlayStation. Puncak dari amarah di tanah Yunani, hingga kesunyian yang dingin di tanah Nordik. Dan langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kita harus bahas kejutan yang dirilis di Februari 2026 kemarin, yaitu God of War Sons of Sparta. Siapa yang nyangka kalau setelah epicnya Nordik, kita malah ditarik balik jauh ke masa lalu Yunani dengan gaya Metroidvania. Di sini kita nggak ngelihat Kratos sebagai sang pembantai dewa. Kita ngelihat Kratos yang masih muda, seorang Spartan yang lagi menjalani latihan brutal di Agoge. Tapi yang bikin segmen ini emosional adalah kehadiran adiknya, yaitu Deimos. Kita ngelihat sisi coming of age tentang tugas dan kehormatan. Game ini ngasih kita perspektif baru. Kratos bukan lahir sebagai monster. Dia adalah seorang kakak yang sangat peduli pada adiknya dan kawan-kawannya. Petualangan mereka di Lakonia buat nyari kawan yang hilang ini sebenarnya adalah momen terakhir Kratos ngerasain apa itu persaudaraan sebelum semuanya direnggut paksa oleh takdir para dewa. Pilihan mekanik Metroidvania-nya pun cerdas, bikin kita ngerasa setiap langkah Kratos muda itu adalah perjuangan buat tumbuh jadi lebih kuat. Kita tarik mundur ke tahun 2005. Waktu itu, David Jeff punya PC buat bikin game action yang benar-benar brutal dan laki banget di PS2. Tapi yang bikin God of War pertama ini spesial bukan cuma darahnya, tapi misteri di balik kulit putih Kratos. Di game pertama ini, kita diajak ngelihat Kratos sebagai anjing para dewa yang udah capek. Dia dihantui mimpi buruk selama 10 tahun setelah membantai anak istrinya sendiri karena tipu daya Ares. Mekanik Blade of Chaos di sini ngerubah standar game hack and slash. Rasanya satisfying banget. Tapi di balik itu ada cerita yang dalam. Kratos akhirnya ngebunuh Ares dan jadi dewa perang yang baru. Tapi disinilah ironinya. Jadi dewa gak bikin mimpi buruknya hilang. Dia malah makin haus darah. Masuk ke God of War 2 di tahun 2007, ini adalah puncak teknis PS2. Di sini, Kratos sudah gak bisa dikontrol. Dia dihianati oleh Zeus karena dianggap terlalu berbahaya. Kratos yang sekarat akhirnya ditarik sama Gaia dan para Titan. Di sini, narasinya berubah dari sekedar balas dendam ke perang saudara skala kolosal. Kratos harus memutar waktu lewat Sister of Fate cuma buat ngebuktiin kalau takdir itu bisa dipatahkan pakai pedang. Lo inget momen kita lawan raksasa Colossus of Rhodes? Itu adalah pernyataan kalau God of War adalah raja dari segala skala pertempuran. Dan akhirnya puncaknya ada di God of War 3 pada tahun 2010 saat pindah ke PS3. Kalau di 2 game awal kita ngerasa Kratos itu anti-hero, di sini dia benar-benar jadi penjahat demi tujuannya. Kratos ngeratain gunung Olympus, kita bunuh Poseidon sampai lautan meluap, kita cabut kepala Helios sampai matahari hilang, kita bunuh Hermes sampai penyakit wabah nyebar di mana-mana. Kratos di era ini adalah simbol dari nihilisme murni. Dia nggak peduli dunia kiamat, yang penting Zeus mati. Kepuasan visual pas kita ngebantai para dewa itu berbanding terbalik sama kondisi dunianya yang hancur total. Puncaknya saat dia ngebunuh Zeus pakai tangan kosong sampai layar TV kita ketutup darah. Tapi apa yang dia dapat? Kosong, nggak ada rasa puas. Cuma ada rasa bersalah yang makin numpuk. Di akhir era Yunani, Kratos akhirnya milih buat menusuk dirinya sendiri pakai Blade of Olympus buat balikin harapan ke umat manusia. Bukan buat para dewa,
Tapi Maut seolah menolak Kratos. Dia dikutuk buat hidup selamanya dengan penyesalan itu. Penutup era Yunani ini ninggalin satu pertanyaan besar. Setelah lo menghancurkan segalanya, apa yang tersisa? Banyak orang cuma mainin seri utamanya aja di konsol gede, tapi mereka melewatkan kepingan puzzle yang paling emosional dari hidup Kratos yang ada di genggaman taman, alias era PSP. Lewat Chain of Olympus dan Ghost of Sparta, Santa Monica nunjukin kalau Kratos itu sebenarnya korban dari sistem Olympus yang sangat buruk. Di Chain of Olympus, kita ngelihat momen paling memilukan saat Kratos ketemu anaknya, Calliope, di alam baka. Kratos yang selama ini beringas, tiba-tiba jadi pria yang rapuh. Dia harus memilih, tetap bareng anaknya tapi dunia hancur, atau ninggalin anaknya selamanya demi nyelamatin dunia. Pas Kratos harus ngelepas pelukan Calliope buat balik bertarung, di situ kita sadar kalau hatinya udah mati sejak lama. Dia nggak marah karena jahat, dia marah karena dia kehilangan segalanya. Terus kita punya Ghost of Sparta. Ini game yang personal banget. Kita ngelihat Kratos nyari adiknya, yaitu Deimos, dan nemuin ibunya yang dikutuk. Di sini kita tahu kalau sejak kecil Kratos udah dipisahin sama keluarganya gara-gara ramalan dewa yang ketakutan. Kratos di sini bukan lagi anjing dewa, tapi seorang kakak yang gagal nyelamatin adiknya. Kekecewaan ini bikin pondasi dendamnya di God of War 2 jadi makin masuk akal. Jangan lupa sama God of War Ascension di PS3. Walaupun secara gameplay banyak yang ngerasa ini cuma gitu-gitu aja, tapi secara cerita ini adalah titik nol. Kita ngelihat Kratos yang masih waras, yang masih berjuang buat mutusin kontrak darahnya sama Ares. Di sini kita ngelihat Kratos yang tersiksa bukan karena musuh dari luar, tapi karena halusinasinya sendiri. Semua seri sampingan ini sebenarnya ngebangun satu narasi yang besar, yaitu Kratos adalah pria yang berusaha mencintai, tapi dunia selalu punya cara buat ngerebut orang-orang yang dia sayang. Inilah yang bikin dia benar-benar muak sama para dewa. Dia nggak cuma pengen tahta, dia cuma pengen rasa sakitnya berhenti. Tapi setelah Olympus rata dengan tanah, Kratos menghilang. Dia masuk ke masa vakum yang panjang. Dan di masa inilah, franchise God of War sempat dianggap mati karena orang udah bosen lihat Kratos marah-marah tanpa tujuan. Sampai akhirnya, sebuah kejutan besar muncul di E3 2016 yang bikin seluruh dunia terdiam. Setelah God of War Ascension rilis di tahun 2013, dunia game mulai ngerasa jenuh. Kita tahu Kratos marah, kita tahu Kratos brutal. Terus apa lagi? Franchise ini mencapai titik jenuhnya. Bahkan internal Sony pun sempat ragu, apakah Kratos masih relevan di zaman sekarang? God of War seolah jadi relik masa lalu yang udah nggak punya tempat di industri yang mulai fokus ke narasi yang lebih dewasa dan manusiawi. Di saat itulah, Cory Barlog balik lagi ke Santa Monica Studio. Dia bawa ide yang bener-bener radikal, bahkan cenderung nekat. Idenya gini, gimana kalau Kratos kita bikin jadi seorang ayah? Banyak orang di dalam studio awalnya nggak setuju. Kratos itu monster, dia nggak bisa jadi bapak. Tapi Barlog tetap keras kepala. Dia ngerasa kalau Kratos harus berevolusi bareng audiensnya. Anak-anak yang dulu main God of War di rental PS2 sekarang udah pada gede, udah punya anak, dan bahkan udah tahu kerasnya hidup. Kratos juga harus ngalamin hal itu. Masa vakum dari 2013 ke 2018 adalah masa pertaruhan. Mereka ngerombak total mesin gamenya. Mereka ganti kamera dari sudut pandang jauh jadi over the shoulder yang sangat personal. Dan mereka mutusin buat pakai teknik one continuous shot, yang artinya dari awal sampai akhir gamenya nggak akan ada loading screen dan nggak akan ada potongan kamera. Ini adalah ambisi yang gila, bre. Tekanan saat itu luar biasa gede. Kalau game ini gagal, kemungkinan besar Santa Monica Studio bakal ditutup dan Kratos bakal benar-benar mati. Mereka nggak cuma lagi bikin game, mereka lagi bertaruh buat nyawa studio mereka sendiri. Dan pas E3 2016, saat orkestra mulai bunyiin tema baru yang berat dan maskulin, lalu seorang pria berjenggot tebal keluar dari kegelapan sambil manggil. Seluruh dunia langsung merinding. Itu bukan cuma sekedar pengumuman game baru. Itu adalah pernyataan kalau sang dewa perang telah kembali. Bukan buat menghancurkan dunia, tapi buat mencoba hidup di dalamnya.
Tahun 2018 jadi saksi lahirnya mahakarya yang kita kenal sebagai God of War 2018. Kita dipindahin dari teriknya Yunani ke dinginnya Midgard. Kratos di sini bukan lagi pria yang teriak-teriak manggil nama dewa buat dibantai. Dia adalah pria yang mencoba lari dari masa lalunya yang kelam. Dia pengen jadi manusia biasa. Hubungan Kratos sama Atreus di sini adalah jantung dari perjalanannya. Setiap kali Kratos mau marah, dia nahan diri karena dia nggak mau Atreus jadi monster kayak dia dulu. Kita ngelihat Kratos yang kaku, yang bingung gimana caranya nunjukin kasih sayang. Ada satu momen paling gila saat Kratos bilang, I was wrong. Open your heart. Open your heart to their suffering. kalimat itu sederhana, tapi buat kita yang ngikutin dia dari era PS2, itu adalah perkembangan karakter yang paling dahsyat. Kratos yang dulu ngeruntuhin dunia demi dendam, sekarang milih buat nyelamatin dunia demi masa depan anaknya. Perubahan dari God of War menjadi God of Hope di akhir perjalanan Nordik ini adalah bukti kalau sekelam apapun masa lalu lo selalu punya pilihan buat jadi lebih baik. Dan Kratos berhasil ngelakuin apa yang gak bisa dilakuin dewa manapun. Dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan panjang Kratos? Bagi gua, God of War bukan cuma soal seberapa banyak dewa yang kepalanya putus di tangan kita. Ini adalah pengingat bahwa musuh terbesar dalam hidup kita bukanlah orang lain, bukan juga takdir dan dewa-dewa di langit, melainkan diri kita sendiri. Kratos ngajarin kita kalau darah di tangan mungkin gak akan pernah benar-benar hilang. Penyesalan mungkin bakal selalu ada, tapi kita nggak boleh membiarkan masa lalu yang kelam mendikte siapa kita di masa depan. Dari seorang monster yang menghancurkan peradaban, menjadi seorang ayah yang rela melepaskan segalanya demi keselamatan anaknya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.